Perkenalkan, saya Rido Charles Minerva dari Prodi Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan etika profesi dan tata kelola dalam akuntansi. Langsung saja di sini pendahuluan. Di sini kita akan mengetahui bahwa akuntan bukan hanya penyaji informasi keuangan, tetapi penjaga kepercayaan publik. Ini maksudnya kita sebagai akuntan harus menjaga kepercayaan eh, yang telah dipercayakan kepada kita, khususnya dalam informasi keuangan. Lalu di sini ada etika profesi, yaitu kerangka moral yang membimbing keputusan dan tindakan. Lalu tata kelola perusahaan, ciptakan akuntabilitas dan transparansi. Lalu yang terakhir penting dalam menghadapi skandal dan kompleksitas bisnis modern. Pertama, di sini kita akan membahas Kode Etik Akuntan Indonesia tahun 2021. Pertama, disusun oleh IAI, IAPI, dan IAMI. Di sini, etika profesi dan tata kelola atau corporate governance menjadi fondasi integritas dan transparansi dalam lingkungan bisnis. Dalam konteks akuntansi, etika membantu memastikan bahwa penyajian informasi dilakukan secara jujur, objektif, lalu tata kelola perusahaan yang baik menciptakan sistem pengawasan yang melibatkan pemegang saham, dewan komisaris, manajemen, dan auditor untuk mencapai akuntabilitas. Di sini yang disebutkan tadi bahwa IAI, IAPI, dan IAMI itu mengadopsi prinsip internasional, yaitu dari IFAC dan IASBA. Lima prinsip dasar yang membangunnya yaitu integritas, objektivitas, kompetensi, profesional, dan kehati-hatian, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Ini menjadi pedoman moral bagi akuntan dalam menghadapi dilema etis. Lalu, adapun isu yang penting dalam etika profesi itu sendiri yaitu NOCLAR atau Non-Compliance with Laws and Regulation, yaitu situasi ketika seorang akuntan menemukan ketidakpatuhan hukum yang signifikan. Nah, di sini kode etik harus mengharuskan akuntan itu sendiri tidak boleh tinggal diam, tapi bertindak secara profesional bahkan jika perlu melaporkan ke pihak berwenang. Ini tergantung situasi dan kondisinya. Lalu masuk ke dalam tantangan etika dalam praktik nyata. Di sini pertama, konflik kepentingan dan tekanan komersial. Lalu yang kedua, ancaman, dan ketiga, solusi. Apa sih yang dimaksud dari sini? Yaitu tantangan utama etika profesi terletak pada konflik kepentingan dan tekanan komersial. Di angkutan sendiri seringkali berada dalam posisi yang sulit antara menjaga integritas dan memenuhi keinginan klien atau atasannya. Nah, di sini ada beberapa ancaman yang kepada akuntan sendiri dalam kondisi independensi. Pertama, self-review treat atau mengaudit pekerjaan sendiri. Kedua, advocacy treat, yaitu mempromosikan kepentingan klien. Lalu yang ketiga, familiarity treat, hubungan terlalu dekat dengan klien. Yang keempat, financial interest trade, yaitu memiliki kepentingan finansial terhadap klien. Dan yang terakhir, intimidasi trade, tekanan atau ancaman. Lalu di sini terdapat framework atau pertimbangan profesional yang disingkat KPMG.
Hmm, ini terjadi karena adanya dalam artikel atau buku Ethical Obligation dan Decision Making in Accounting oleh Mintz dan Morris, di situ ditegaskan bahwa adanya skeptisisme profesional dan pertimbangan profesional. Nah, dua komponen penting ini sangat berguna untuk mengatasi tantangan ini. Contoh, di skeptis sendiri itu memungkinkan auditor untuk tidak mudah percaya dan tetap kritis terhadap bukti yang ada. Sedangkan pertimbangan profesional itu akuntan harus menilai situasi berdasarkan prinsip etika, bukan hanya sekedar aturan teknis saja. Nah, KPMG tadi itu mengembangkan 5 framework yang dapat dilakukan sebagai pertimbangan profesional. Pertama, identifikasi masalah. Lalu yang kedua, evaluasi alternatif, pengumpulan bukti, pengambilan keputusan, dan dokumentasi. Namun, eh, ada pun yang bisa terganggu dari keputusan-keputusan tersebut. Di sini eh, ada 3 gangguan atau ancamannya. Pertama, bias konfirmasi. Kedua, fair confidence. Lalu yang ketiga, groupthink. Lalu itu tiga-tiga tersebut semuanya merupakan tantangan psikologis dalam praktik audit. Lalu di sini kita akan membahas studi kasus yang terdapat dalam akuntansi, khususnya dalam sisi etika. Pertama, di sini ada Enron Andersen, yaitu gagal menjaga independensi karena fee besar dan SPI. Di sini eh, Enron itu menggunakan entitas khusus atau SPI untuk menyembunyikan utang. Sementara auditornya, yaitu Anderson, gagal bersikap independen karena telah menerima fee besar atau bonus, mungkin dalam bentuk apapun, termasuk dari jasa non-audit. Hal ini menunjukkan bahwa profesionalisme dikalahkan oleh kepentingan komersial. Lalu yang ketiga, kasus KPMG. Terlibat dalam promosi skema penghindaran pajak tax shelters yang tidak etis, meskipun secara teknis sah menurut hukum saat itu. Namun, kasus ini tetap menggarisbawahi pentingnya standar moral di atas standar legal. Lalu yang ketiga, BDO Seidman, yaitu gagal mendeteksi fraud atau kecurangan yang menyebabkan kerugian besar bagi klien Bank Portugal. BCAUB kemudian menemukan lemahnya dokumentasi dan pengujian sistem audit internal. Lalu, di sini kita mengambil bahwa pentingnya integritas dan pengawasan itu sendiri dari 3 studi kasus terdapat di akuntansi. Lalu bagaimana sih etika dalam praktik perpajakan dan PHOW? Pertama, itu posisi pajak harus penuhi standar realities possibility. Di sini bahwa eh, bagaimana kita harus melihat tidak boleh eh, melalaikan atau mengambil aturan pajak yang eh, masih di eh, istilahnya ada kelemahan dalam aturan pajak itu sendiri, tapi harus dari sisi standar realistic possibility. Lalu yang kedua aturan PHCOB. Di sini larangan fee kontingen. Lalu yang kedua persetujuan komite audit untuk jasa non-audit. Yang ketiga tujuannya untuk menjaga independensi dan kualitas audit. Lalu kesimpulannya, etika adalah profesi, etika adalah fondasi profesi akuntansi itu sendiri. Yang kedua, menjaga kepercayaan publik melalui integritas dan objektivitas. Tiga, profesionalisme harus diutamakan dibanding tekanan komersial. Akuntan harus berani bertindak benar
demi kepentingan umum publik. Bahwa memang di sini kita harus mengutamakan eh, kepercayaan publik karena di sini adalah modal utama dari profesi ini sendiri. Dan etika itulah jembatan yang menjaga kepercayaan tersebut tetap utuh. Lalu, akuntan juga harus terus membangun karakter, memperkuat skeptisme profesionalnya, dan menjunjung tinggi kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau institusional di mana dia bekerja. Baik, sekian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.